Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wendo. Pemirsa, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi didakwa karena dituduh menyimpan dokumen rahasia negara tanpa izin. Ia menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang didakwa melakukan tindak kriminal di tingkat federal. Meski demikian, Trump menyatakan dirinya tidak bersalah dalam sidang dakwaan yang baru berakhir beberapa jam yang lalu. Selengkapnya, jurnalis VOA Rifan Dwi Astono melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Rifan, bagaimana jalannya persidangan tadi? Eva, persidangan berjalan cukup singkat. Menurut wartawan yang melaporkan langsung dari dalam ruang persidangan, persidangan hanya berjalan sekitar 5 menit. Itu merupakan sebuah persidangan yang dianggap hanya formalitas saja. Trump sendiri sudah tiba di pengadilan federal di Miami, Florida sejak pukul 2 siang tadi waktu setempat, dan kemudian didakwa atau menghadapi sidang dakwaan pada pukul 3 sore. Dalam sidang dakwaan tersebut, Trump mendengarkan apa saja dakwaan yang dikenakan terhadapnya. Ada 37 dakwaan yang dikenakan terhadap Trump, dibacakan oleh sang hakim. Setelahnya, pihak Trump yang diwakili oleh pengacaranya menyampaikan pembelaan Trump. Dan dalam hal ini, Trump mengaku tidak bersalah atas ke-37 dakwaan tadi. Ini adalah sebuah peristiwa yang bersejarah karena ini adalah pertama kalinya seorang presiden Amerika Serikat, baik di antara mereka presiden-presiden yang sudah menjabat ataupun yang sedang menjabat, yang didakwa secara federal, di tingkat federal, di level nasional. Dan Trump sendiri apabila dinyatakan bersalah dalam semua dakwaan ini, maka ia terancam pidana penjara hingga puluhan tahun. Namun ini tentunya persidangan masih akan berjalan cukup panjang karena setelah ini masih harus ada tahapan-tahapan lainnya yang harus dihadapi, dan Trump sendiri setelah tadi menyatakan tidak bersalah atas ke-37 dakwaan, meninggalkan gedung pengadilan federal di Miami yang dipadati oleh para pendukungnya dan juga mereka yang menentang Trump. Jadi di sana dipadati oleh kedua kubu untuk menuju kembali ke New Jersey, ke resort club golf miliknya yang ada di New Jersey, karena nanti malam rencananya Trump akan berbicara di hadapan para pendukungnya. Dan kemungkinan kita akan bisa mendengarkan tanggapan Trump terhadap dakwaan yang dikenakan pada hari ini secara resmi, Eva. Iya, Rifan, belum lama ini Trump juga didakwa dalam kasus lainnya ya. Sebetulnya kasus apa yang menimpa Trump kali ini? Betul, Eva. Beberapa bulan yang lalu, tepatnya sekitar 2 bulan yang lalu, Trump didakwa dalam kasus pemalsuan catatan bisnis terkait dengan pemberian uang tutup mulut kepada seorang mantan bintang porno, Stormy Daniels, agar mencegahnya agar tidak mengungkap dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Trump. Dan ini tadinya akan diungkapkan oleh Stormy Daniels menjelang hari Pilpres 2016. Nah, kasus yang ini berbeda dengan kasus itu, dan kasus ini secara hukum justru lebih berat dibandingkan kasus yang didakwakan padanya 2 bulan yang lalu. Kali ini kasusnya di tingkat federal, dan yang didakwakan kepadanya adalah penyimpanan dokumen rahasia negara tanpa izin, secara tidak sah. Jadi Trump sendiri menerima 37 dakwaan, dan ke-37 dakwaan itu diantaranya mencakup tentang penyimpanan dokumen rahasia negara yang tidak sah itu tadi, yang di dalamnya dokumen-dokumennya itu sendiri membahas tentang program nuklir Amerika Serikat, kemudian kemampuan pertahanan dan juga persenjataan Amerika dan negara-negara lainnya, juga tentang dokumen-dokumen yang membicarakan tentang kemungkinan kerentanan yang dimiliki Amerika dan negara-negara sekutunya apabila diserang secara militer. Jadi dokumen-dokumen yang menyangkut urusan keamanan nasional Amerika Serikat dan juga pertahanan nasional Amerika Serikat. Selain soal penyimpanan dokumen rahasia negara, Trump juga didakwa dengan dakwaan lainnya berupa berkonspirasi untuk menyembunyikan dokumen-dokumen ini, kemudian juga menyatakan atau memberikan pernyataan keliru atau berbohong ketika memberikan pernyataan kepada pihak berwenang terkait dengan penyelidikan soal penyimpanan penyimpanan dokumen rahasia negara ini. Mungkin beberapa teman juga masih ingat tahun lalu rumah Trump, kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida sendiri sudah dirazia kurang lebih oleh polisi, oleh FBI maksud saya, untuk mencari dokumen-dokumen rahasia negara yang diduga masih dimiliki Trump. Jadi sebetulnya Trump sendiri setelah tidak lagi menjabat presiden seharusnya mengembalikan dokumen-dokumen rahasia negara itu ke arsip nasional, karena ia tidak berhak memiliki dokumen rahasia negara karena itu adalah milik negara. Namun diduga Trump menyimpan dokumen-dokumen tersebut tanpa izin, sehingga itu termasuk dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Dan dalam penggeledahan Agustus 2022 yang lalu, FBI sendiri mengumpulkan
belasan ribu dokumen dan ratusan diantaranya memiliki stempel rahasia. Bahkan beberapa di antara dokumen tersebut tergolong sebagai top secret atau rahasia yang dokumen yang sangat rahasia sifatnya, Eva. Dan dalam dakwaan kali ini, Trump sendiri seperti yang saya katakan tadi, apabila dinyatakan bersalah, bisa terancam hukuman hingga puluhan tahun penjara. Dan jaksa sendiri sudah mengantongi berbagai bukti dalam dakwaan, surat dakwaan yang sudah dipublikasi minggu lalu. Di sana ada foto-foto yang menampilkan kardus-kardus berisi dokumen yang diduga isinya juga dokumen rahasia negara yang ternyata disimpan di kediaman Trump itu di dalam kamar mandi, kemudian di ruang tidur, di ruang dansa, dan lain sebagainya. Dan jaksa juga sudah mengantongi sebuah rekaman audio berisi pernyataan Trump, salah satunya yang mengatakan bahwa ia tahu bahwa ia menyimpan dokumen rahasia negara, dan ia mengaku bahwa ia sebetulnya bisa saja mendeklasifikasi atau membuat dokumen-dokumen rahasia itu tidak lagi rahasia, tapi karena dia sudah tidak jadi presiden, dia tidak bisa lagi melakukan hal itu. Ternyata Trump dalam rekaman tersebut mengetahui bahwa tindakannya itu sebetulnya bertentangan dengan apa yang ia akui sebelumnya, bahwa ia sebetulnya berhak memiliki dokumen-dokumen tersebut, Eva. Dengan proses hukum yang dihadapi oleh Trump, lalu bagaimana nasib pencapresan Trump? Nasib pencapresan Trump masih berlanjut. Ia menyatakan ia sendiri akan melanjutkan kampanyenya seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti malam di New Jersey, di klub golfnya, ia akan menyampaikan pidato di hadapan para pendukungnya. Trump sendiri setelah mendengar bahwa ia didakwa, dan mungkin ini sedikit fakta menarik, sebetulnya Trump sendiri yang mengumumkan kepada halayak melalui platform Truth Social-nya, itu adalah platform media sosialnya dia, bahwa ia telah didakwa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dalam kasus penyimpanan dokumen rahasia negara. Nah, Trump mengatakan bahwa pendakwaannya ini bermotif politik. Ia selalu mengatakan ini adalah witch hunt atau perburuan politik, di mana ini adalah upaya dari lawan politiknya, dalam hal ini Biden dari kubu Demokrat, yang berusaha untuk menjegalnya agar tidak kembali ke Gedung Putih. Klaim-klaim tersebut terus ia dengungkan di hadapan basis pendukungnya dan juga para pendukung Partai Republik demi mendapatkan simpati tersebut. Dan pendakwaan ini juga dimanfaatkan oleh Trump untuk bisa, selain tadi mendapatkan simpati lebih besar dari pemilih, ia juga berusaha untuk mengumpulkan sumbangan kampanye untuk kampanye pilpresnya yang masih terus berlanjut sampai nanti tahun 2024. Dan sebagai informasi juga, di Amerika Serikat menurut konstitusi Amerika, siapapun orang yang didakwa atau bahkan divonis bersalah tetap masih bisa menjadi terpilih sebagai presiden, ya tetap bisa menjabat sebagai presiden, Eva. Baik, terima kasih jurnalis VOA Rifan Dwi Astodo untuk informasi Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Pemirsa,